menitipkan 3 pesan tadi, tolong jaga benteng integritas karena banyak kepala daerah berjatuhan ketika integritasnya jebol. Kedua, layani masyarakat dengan ikhlas apalagi saat COVID, ya, orang marah banyak, orang stres banyak, ekonomi terpuruk, sehingga butuh pemimpin yang ngomong, yang sabar, yang ikhlas, dan turun ke masyarakat. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat pers yang khususnya Warta Kota, yang dimana alhamdulillah hari ini saya sampaikan kemarin acara pilkada di Kabupaten Karawang, alhamdulillah yang pertama berjalan dengan kondusif dan berjalan dengan lancar. Sebetulnya alhamdulillah saya dengan Tesalika pun di dalam misi memang masyarakat kadang-kadang sudah pasti menunggu bagaimana sih action kerja 100 hari kerja pertama sebelum pasca mungkin sampai nanti 4 tahun ke depan, karena perlu diketahui bahwa jabatan saya dengan Tesalika ini tidak sampai 5 tahun. Ini kurang lebih sekitar 3,8 bulan, 3 tahun 8 bulan. Nah, 100 hari kerja kita yang akan diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang yang pertama, saya akan mensinergikan bagaimana hari ini di Kabupaten Karawang tentang mengenai masalah ketenagakerjaan, di mana insya Allah ketenagakerjaan yang menjadikan salah satu visi kami dengan Bu Selika, insya Allah kami akan menghidupi yang namanya perusahaan-perusahaan padat karya yang ada di Kabupaten Karawang yang dulu pernah ada di tahun 1999 sampai 2014. Karawang ini adalah perusahaan-perusahaannya padat karyanya banyak sekali, dari mulai garmen, dari mulai tekstil maupun pabrik sepatu. Nah, insya Allah saya dengan Bu Selika pun menginginkan ada kembali yang namanya perusahaan padat karya agar bisa membuka peluang yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, terlepas dari itu, salah satu program juga yang akan kami unggulkan yaitu produk unggulan yaitu UMKM. Di mana UMKM di Kabupaten Karawang ini akan kami tingkatkan, di mana yang namanya produksi rumahan-rumahan. Alhamdulillah hari ini banyak produksi yang sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya di 297 desa dengan membuat produksi di setiap desa masing-masing. Contoh produksi makanan, bahwa ciri khas Kabupaten Karawang ada opak, ada makan winang. Nah, ini ada salah satu yang dimana insya Allah menjadikan salah satu prioritas kami. Nanti kami dengan Bu Selika pun menginginkan bahwa nanti ada pemberian bantuan produksi UMKM di Dinas Koperasi, tapi bukan berbentuk uang, tapi bagaimana sarana dan prasarananya. Nah, sarananya mungkin mereka nanti mempersiapkan, prasarananya kami pemerintah daerah dengan Dinas Koperasi akan contoh membuat UMKM membuat kue bolu. Nah, apa yang perlu diberikan? Nah, kami itu memberikan misalkan cara pembuatan kuenya itu misalkan dengan mempersiapkan seperti kayak oven. Nah, ovennya akan kami siapkan. Nah, setelah mereka memproduksi, baru hasil produksi ovennya hasil produksinya itu kue bolunya ini insya Allah akan kami salurkan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Kami memiliki kurang lebih sekitar 7 kawasan industri, tapi yang sangat aktif sekali ini ada 4 kawasan industri dari KIC, Surya Cipta, Kim maupun Indo TIC. Dan ini sudah berjalan, koperasi-koperasi pun sudah ada, dan alhamdulillah saya pun kegiatan kemarin pun berkomunikasi dengan para HRD maupun dengan para Apindo yang ada di Kabupaten Karawang agar bisa menerima produksi makanan hasil UMKM yang ada di Kabupaten Karawang masuk ke koperasi-koperasi perusahaan. Oh, bagus sekali itu program kerja. Ya. Jadi insya Allah itu menjadikan salah satu unggulan. Yeah. Di mana produksi seperti kayak kerupuk, bahwa di sini juga ada yang namanya ciri khas atau Karawang itu seperti kayak odading Karawang itu. Nah, inilah salah satu yang akan kami sajikan terhadap bersinergi antara kami pemerintah daerah dengan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, dengan melibatkan warga mereka merasa wah ini wakil bupati hadir di masyarakat gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi agak dilematis sebetulnya Pak Haji ya. Karawang ini kan UMP-nya tertinggi. Betul. Indonesia. Nah, banyak yang pengusaha Pak Haji juga kan pengusaha pasti tahu. Mengakalinya dengan mendirikan pabrik di wilayah yang UMP-nya kecil. Yeah. Hasilnya dikirim dan efeknya apa? Kurang menyerap tenaga kerja di Karawang. Ini gimana nih Pak Haji kalau memandang? Ya. Makanya kami berharap kenapa hari ini
menginginkan bahwa UMKM ini mari kita gerakan. Jadi jangan sampai masyarakat di Kabupaten Karawang itu berpikir hanya untuk mereka begitu keluar sekolah untuk kerja. Tapi bagaimana mereka ini menjadi seorang wirausahawan. Maka dari ini insya Allah, karena potensi di Kabupaten Karawang ini sangat banyak sekali, sumber daya alam yang sangat kaya. Dan ibaratnya hari ini di Karawang itu kita memiliki kawasan industri, di mana market-market itu sudah ada di wilayah kami. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan bantuan produksi UMKM, misalkan pembelajaran, contoh misalkan nanti saya pun akan memberikan terhadap anak-anak muda, misalkan bantuan pembelajaran misalkan untuk servis AC, contoh kecil. Nah, perusahaan di kami ini kan banyak juga, jadi nggak usah pakai jasa-jasa dari luar. Seperti kayak IO juga sama, bagaimana nanti entrepreneur seperti kayak influencer sendiri akan kami betul-betul sinergikan. Karena sama hari ini banyak di perusahaan-perusahaan yang dari Kabupaten Karawang ini hampir mungkin dibilang 1 bulan sekali itu sering ada seremonial, tapi sayangnya kemarin itu sering ngadain IO-nya itu dari luar, punten lah ya, contoh kadang-kadang dari Bandung, harus dari Jakarta. Nah kemarin begitu saya sampaikan terhadap HRD yang ada di Kabupaten Karawang, mereka bilang ya insya Allah mereka care, gitu loh. Bahkan saya bilang nanti wajib perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang ini mengenal bahwasanya Karawang ini mempunyai, saya bilang, seni budayawan seperti kayak tari jaipongan gitu kan, pencak silat. Nah ini yang harus kita sampaikan terhadap mereka, walaupun di sini banyak PMA gitu. Nah jadi salah satunya kiat saya dengan Bu Sedeka seperti itu. Mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan sih, saya yakin, bahkan kami pun sedang berupaya bahwa garmen, pabrik tekstil, pabrik sepatu ini agar senantiasa bisa masuk kembali, dan kami pun insya Allah akan berkolaborasi dengan para serikat-serikat yang ada. Mudah-mudahan bisa diberikan kebijakan untuk PMK khusus di perusahaan-perusahaan padat karya. Karena terus terang perusahaan padat karya ini sangat menyerap, yaitu masyarakat Kabupaten Karawang yang berijazah dari mulai SD, SMP ini, mereka itu justru menerima itu. Bahkan usia dari umur 20 sampai umur 45 tahun. Selain dari itu insya Allah ya tadi yang UMKM itu. Ya, program ini mungkin muncul setelah evaluasi pemerintahan sebelumnya. Betul. Kebetulan Pak Haji dengan petahana. Iya. Selain itu ada lagi nggak Pak Haji, selain industri, potensi apa lagi, misalnya wisata di Karawang ini yang mungkin belum dikelola atau terkelola dengan baik? Ya salah satunya tadi yang saya sampaikan, bahwasanya Karawang ini alhamdulillah memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Hampir semua saya bilang di Karawang ini ada. Karawang memiliki pantai. Sepanjang Kabupaten Karawang itu memiliki garis pantai. Kita memiliki Candi Jiwa, di mana Candi Jiwa sendiri ini adalah salah satu Candi Jiwa ini yang sudah kalau paling tua dibanding Borobudur. Nah, kita memiliki yaitu rumah Bung Karno. Karawang adalah kota pangkal perjuangan di sana. Nah, jadi insya Allah yang namanya Karawang ini mulai sekarang ini kita harus galang, selain dari kita industri, pariwisata, justru pariwisata ini menjadikan salah satu modal juga buat kita. Jadi jangan hanya misalkan melihat hanya industrinya saja, tapi bagaimana pariwisatanya. Dan alhamdulillah hari ini pun kita memiliki di wilayah selatan yaitu Puncak Sempur. Di mana Puncak Sempur sendiri di sana ternyata alhamdulillah dengan ketinggian, masyarakat di sana sekarang itu sudah mulai membangun yang namanya penghasilan masyarakat di sana itu dengan menanam kopi. Alhamdulillah sekarang hari ini sudah mulai ada kopi Kabupaten Karawang, yaitu yang di Puncak Sempur yang di atas seperti itu. Kopi Sangga Buana. Nanti itu insya Allah kemarin pun saya masuk ke sana, masyarakatnya itu sudah mulai memproduksi, bahkan produksinya itu udah ada yang mulai ke Bandung, ke Bogor, ke Bekasi. Nah tidak menutup kemungkinan nanti pemerintah daerah kami pun akan support secara misalkan membrandingnya, packagingnya seperti itu. Gitu. Ya, kalau tempat wisata mungkin warga nggak usah jauh-jauh lagi nih. Nah, boleh lah nanti wisata ke tempat lain, tapi Karawang dulu habisin kira-kira. Betul, gitu. gitu. Karena kalau bisa gimana ya? Ya uang Karawang mereka bekerja di Karawang untuk di Karawang lagi dibuangnya. Ya punten saya juga berharap nanti ke depan masyarakat Kabupaten Karawang ini apa ya, menginginkan seperti kayak adanya air mancur seperti kayak di Purwakarta. Nah, insya Allah bahkan nanti pun kita akan buat lebih besar mungkin dari Purwakarta. Bahkan nanti itu kapan kami tampilkan dengan ciri khas Karawang yaitu dengan tari jaipongan. Karena itu adalah salah satu seni di mana Karawang itu terkenal dengan tari jaipongan seperti itu. Gitu. Oke, mudah-mudahan semua selaras dan
bagaimana Pak Haji menjaga chemistry dengan Iya. Bupati? Yang jelas saya mengenal beliau ini bukan baru, dan kita pun saya tadi yang disampaikan bukan baru, mengenal Bu Syalika ini udah hampir 10 tahun. Dari dulu pun alhamdulillah baik, dan kemarin pun ya yang jelas hari ini saya dengan Bu Syalika sudah mulai berbagi tugas. Yang penting saya paham namanya wakil ini adalah salah satu pembantunya Bupati, dan mudah-mudahan walaupun kemarin bahkan Bu Syalika banyak memberikan tugas terhadap saya, pembagian misalkan dengan UMKM, dengan infrastruktur justru. Nah ini yang diberikan tanggung jawab terhadap saya. Tapi yang jelas keharmonisan pasti saya selalu jaga, karena terus terang kalau misalkan nanti saya dengan Bu Syalika anggaplah nomor 1, nomor 2 itu tidak harmonis, justru yang akan dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Karawang. Itu kuncinya. Jadi insya Allah saya pun sangat paham namanya wakil ada salah satu pembantu di mana untuk pelayanan terhadap Bupati gitu sebagai usaha. Mungkin porsinya Teh Seli lebih ke pemerintahan, Pak Haji yang keluar gitu ya. Mungkin terbalik kali ya. Ada sebagian yang saya keluar sedikit. Oke. Teh Syalika mungkin terlalu banyak di luar mungkin kan begitu. Oh iya. Jadi salah satu contoh begini. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa membangun Kabupaten Karawang itu kan tidak serta-merta dengan uang yang dimiliki oleh kita APBD Kabupaten Karawang. Nah, APBD Kabupaten Karawang memang hari ini betul 4,6 triliun kurang lebih seperti itu. Tapi kan kami ini kan memiliki anggota dewan yang dari mulai misalkan dari provinsi maupun yang di pusat. Nah, bagaimana hari ini kita akan sinergikan bahwa ini orang Karawang untuk membangun Karawang. Jadi tolong aspirasi-aspirasi mungkin para anggota dewan yang di provinsi, yang hari ini alhamdulillah ada dari Golkar, ada dari Nasdem juga, ada dari PKB juga. Nah ini mudah-mudahan bisa membangun kota Karawang, dan bahkan ada yang di DPR RI juga. Ya Pak Haji. Ini balik lagi yang lagi rame nih Pak Haji. Soal proyek dulu deh, proyek titipan. Kan biasanya yang tim pemenangan selalu masukin yang ini, orang ini. Gimana nih di timnya Pak Haji nih? Kalau saya dengan Teh Syalika sudah bersepakat bahwa siapapun nanti pekerja di Kabupaten Karawang, tidak ada yang namanya ada perbedaan-perbedaan. Yang penting kita profesional. Bahkan apalagi nih saya sendiri juga alhamdulillah memiliki pengalaman di dalam infrastruktur. Jadi nanti kalau misalkan nanti tidak bisa mengikuti kebijakan kita ya sudah, walaupun dia orang ini gitu. Tapi yang jelas kita tidak ada. Yang penting itu orang Karawang dan mempunyai kualitas kerja yang baik dan memang betul-betul bertanggung jawab ya itu. Lagi pula kan sekarang itu kan yang namanya proyek itu kan tidak bisa diatur karena kan ini kan sudah mulai LPSE seperti itu. Bisa lebih terkontrol. Betul. Nah, nanti saya insya Allah karena memang diberikan tugas juga oleh Teh Seli untuk mengontrol yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Karawang khususnya di PUPR. Oke Pak Haji. Terus masih berkaitan dengan yang tadi. Bagaimana Pak Haji menjaga diri agar tidak masuk ke apa ya namanya, ke lubang hitam itulah kira-kira yang sekarang kan lazim pejabat dipercaya korupsi. Yang paling ramai itu kan dana bansos, dana sosial, korupsi, wah itu sumpah serapah segala macam. Itu lagi. Saya sih intinya insya Allah karena ya memang tujuan niatan saya juga untuk Karawang, jadi ya secara pribadi saya juga alhamdulillah kami memiliki seorang istri dan alhamdulillah 3 anak, kayaknya insya Allah kami sudah cukup dan tidak ada ya mudah-mudahan dengan niatan saya untuk hari ini masuk ke dalam ranah politik praktis itu justru tidak ada untuk berpikir seperti itu. Kemarin ya teman-teman justru para pengusaha juga berbicara ngapain sih ajaib sudah jadi pengusaha yang rada lumayan masuk ke situ. Justru saya ingin berbuat untuk Karawang, mudah-mudahan keberadaan kita itu bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang dan bermanfaat karena adanya saya dengan di eksekutif ini. Insya Allah mana Pak Haji? Insya Allah, karena ya orang tua pun sama mewanti-wanti, bahkan dari dulu pun walaupun saya dekat dengan Bupati, maksudnya menjalin hubungan hampir 10 tahun, tidak pernah saya main-main proyek-proyek Pemda atau seperti apa gitu. Apalagi hari ini saya sudah duduk di sini kan tidak mungkin juga kan ya untuk mengerjakan, justru ingin memberikan bagaimana nanti pengalaman saya yang sudah
hampir saya bernaung di bidang usahawan, wirausahawan maupun infrastruktur yang sudah saya geluti dari tahun 2008 sampai sekarang. Gitu. Pekerjaan rumah lain mungkin ini Pak Haji. Oh tadi, amin, mudah-mudahan Pak Haji amanah. Iya, amin. Bisa kita kawal juga. Amin. Pekerjaan yang lain adalah bagaimana tingkat produktivitas ASN di sini sekarang. Itu kan ya kita tahu lah di setiap daerah macam-macam. Gimana tuh? Saya pikir kalau misalkan ASN saya sih tidak terlalu jual karena memang saya baru masuk nih ya, ke dalam politik praktis ini. Ya yang jelas kita sama-sama yang mungkin yang pertama mungkin dalam yang saya pertama itu saya akan sampaikan bahwasanya sekarang ini kan sudah mulai berbeda lah. Semakin tahun, apalagi hari ini Bupati sendiri pun, Bu Selika pun sudah berkomitmen bagaimana ASN ini jangan sampai ya ibaratnya hanya untuk masuk kerja tapi kadang-kadang tidak memiliki jiwa yang apa ya betul-betul ingin memiliki. Tapi insya Allah saya dengan Bu Selika sudah menyampaikan ke depan pun kita sama-sama untuk membangun Karawang ya kedisiplinan intinya yang biasa kerja mungkin masuk jam berapa, pulang jam berapa. Nah ini kan salah satu yang insya Allah kita akan sampaikan juga. Tapi ya nanti kita lihat aja dan dia bisa berubah gitu ya. Kira ada di daerah Pak Haji, jam 1 udah nggak ada orangnya. Kamu boleh. Tapi yang jelas saya sampaikan bahwa hari ini kan mereka ini kan sudah diberikan gaji oleh rakyat. Nah mudah-mudahan mereka pun memberikan pelayanan karena kan kita ini sebagai pelayan gitu kan ya mudah-mudahan ada perubahan ya. Amin. Sebagai penutup pesan apa yang ingin disampaikan Pak Haji untuk masyarakat yang telah memberikan suaranya kepada Pak Haji pada pilkada kemarin dan untuk yang kemarin memberikan suaranya ke lawan politik Pak Haji. Ya. Sekali lagi saya atas nama Haji Syaifullah dengan Bu Selika mengucapkan terima kasih terhadap masyarakat Kabupaten Karawang yang mana kemarin sudah mempercayakan terhadap Selika AF di mana 60,505% ini betul-betul sudah diberikan terhadap kepercayaan terhadap Selika AF. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu motivasi buat saya untuk membangun Kabupaten Karawang dan perlu AF sampaikan kembali bahwa ini adalah kemenangan bukan kemenangan Selika AF tapi bagaimana ini kemenangan masyarakat Kabupaten Karawang dan buat para masyarakat Kabupaten Karawang juga yang kemarin yang berada di paslon misalnya 01, 03, ayo sama-sama. Hari ini tidak ada perbedaan-perbedaan, semua sama. Hari ini bagaimana pilkada yang sudah berlangsung ya sudah, ya kan, mari kita sama-sama membangun Kabupaten Karawang. Yuk kita sama-sama bersinergi demi kebaikan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Karawang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Bekasi mengucapkan selamat kepada Teh Selika dan Kang Aep yang pada pemilu pilkada kemarin yang memenangkan untuk periode kedua. Saya berharap di periode kedua ini kepada Teh Selika untuk terus berkontribusi membangun Karawang bersama dengan Kang Aep. Mudah-mudahan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.